dan para sahabatnya. Selanjutnya, selaku pembawa acara, saya menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin yang dengan penuh semangat menghadiri BIMTEK ini sekaligus berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan evaluasi Dewan Pengawas. Sebagai informasi, BIMTEK ini dilaksanakan selama 2 hari, dimulai pada hari kemarin pada hari Rabu 2 Oktober 2024 dan diakhiri pada hari ini hari Kamis 3 Oktober 2024. Kemudian, untuk Bapak Ibu yang telah hadir, dipersilahkan mengakses materi, presensi, dan pertanyaan pada tautan yang telah disediakan. Hadirin yang berbahagia, sebagai pembawa acara, izinkan saya untuk menyampaikan rangkaian acara yang disusun sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, materi BIMTEK pelaksanaan evaluasi Dewan Pengawas pada aplikasi BIOS. Ketiga, diskusi. Dan keempat, penutup. Para hadirin yang berbahagia, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini, acara ini dapat kita lalui dengan lancar dan pengetahuan yang kita dapat nanti akan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Amin. Selanjutnya, mari kita masuk ke acara inti, yaitu materi pada bimbingan teknis pelaksanaan evaluasi Dewan Pengawas pada aplikasi BIOS. Pada sesi pertama ini adalah overview Peraturan Direktur Jenderal Perbendaraan Nomor 2 Tahun 2024 tentang pedoman evaluasi Dewan Pengawas Badan Layanan Umum. Kepada Pak Roli Indra, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak MC Mas Yusuf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih sudah hadir ya. Ini sesi kedua sebenarnya hari ini. Kemarin kita sudah hadiri bersama sesi pertama ya yang dihadiri BIMTEK juga, aplikasi langsung, yang kemarin dihadiri oleh teman-teman Sesdewas. Hari ini juga kan Sesdewas juga ada ya, dan dari operator kementerian lembaga masing-masing. Nah, di sesi hari ini kedua kita mengundang Bapak Ibu SPI untuk ikut bergabung karena nanti ada tugas atau peran SPI dalam input data ya pada aplikasi BIOS. Ya, sebelumnya kami menyampaikan mohon maaf, seharusnya hari ini juga Ibu Dwi Apriani, Kasubdit PST, ikut bergabung bersama kita ya untuk membuka dan bergabung mengikuti kegiatan. Namun demikian kemarin dapat undangan rapat, jadi beliau harus berada di tempat yang lain. Baik, saya akan menyampaikan sekilas materi awalan ya untuk kita bersama. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui peran masing-masing. Saya akan menyampaikan sekilas tentang perannya SPI terutama ya di per 02. Sebentar saya share screen. Baik, Bapak Ibu yang kemarin sudah ikut hadir ya, mungkin teman-teman Bapak Ibu Sekretaris Dewas sudah mengikuti. Kemarin saya menyampaikan per 2 ini, Peraturan Dirjen Perbendaraan Nomor 2 Tahun 2024 mengenai pedoman evaluasi Dewas BRI. Baik, yang di sesi SPI kita langsung aja ke di sini, kepatuhan. Nanti teman-teman SPI, Bapak Ibu sekalian juga akan berperan dalam mengawasi ya, sebenarnya mengawasi dan menyampaikan juga
ke kami, ke KL, dan ke Kementerian Keuangan sebagai perwakilan yang diwakili oleh Dewan Pengawas ya, untuk menyampaikan kepatuhan Dewan Pengawas terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, ini kepatuhan Dewan Pengawas itu mematuhi kode etik dan integritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di kode etik dan integritas pegawai itu Dewas tidak melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, ini jelas ya, siapapun kita dalam menjalankan tugas, tidak hanya Dewas juga tetap tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan selama menjalankan tugas. Kemudian yang penting, kemudian menghindari benturan kepentingan selama menjalankan tugas Dewas yang nantinya dikhawatirkan dapat mengakibatkan terganggunya objektivitas Dewan Pengawas dalam fungsi pengawasan. Kemudian ini juga yang pentingnya tidak menerima sesuatu yang berharga dan atau keuntungan pribadi dari lembaga atau pihak manapun selain remunerasi atau fasilitas resmi lainnya. Kalau fasilitasnya yang resmi lainnya yang telah ditetapkan masih boleh ya. Kemudian evaluasi terhadap kepatuhan Dewan Pengawas itu evaluasi ini melalui pemantauan dan penilaian kepatuhan terhadap kode etik dan integritas dalam ruang lingkup selama pelaksanaan tugas Dewas. Jadi yang dinilai itu adalah kode etik atau kepatuhan kode etik atau menjalankan integritas selama Dewas itu melaksanakan perannya ya di BLU gitu ya. Jadi kalau Dewas itu ada peran lain atau tugas lain, biasanya kalau di instansi ya di instansi lain gitu ya, atau di KL-nya atau sebagai profesional dia menjalankan tugas di bidang lain, nah itu sebenarnya bukan menjadi objek evaluasi, tapi objek evaluasi dan pemantauan kode etiknya saat dia menjalankan peran Dewas di BLU. Gitu ya. Nah ini dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh SPI. Nah itu ya, jadi Bapak Ibu nanti di SPI yang menjalankan, maksudnya melakukan evaluasi, memantau bisa dibilang ya, pelaksanaan kepatuhan terhadap kode etik dan integritas Dewas itu saat Dewas itu melaksanakan tugasnya sebagai Dewan Pengawas di BLU. Kalau dia Dewasnya melaksanakan tugas di tempat lain, sebagaimana misalnya tugas utama dia gitu ya, yaitu menjadi tugas yang lain, tugas orang lain atau pihak lain untuk melakukan evaluasi pemantauan gitu ya. Kemudian dalam hal misalnya satu periode itu tidak ditemukan pelanggaran, aduan atau keluhan dari stakeholder, maka Dewas telah dianggap mematuhi kode etik dan integritas. Kemudian jika terbukti melakukan pelanggaran kode etik atau terdapat bukti dukung yang dapat diakui kebenarannya, maka dapat menjadi dasar bagi SPI untuk memberikan penilaian. Nah, penilaian dilakukan di mana? Penilaiannya nanti dilakukan di aplikasi BIOS. Setelah ini nanti sesinya ada, kita langsung liptek bagaimana melakukan penilaian itu di aplikasi BIOS ya. Itu untuk kepatuhan Dewas kan saya. Iya betul. Ya, ini saya ambil dari buku saku Dewan Pengawas ya. Mungkin Bapak Ibu SPI, Dewas atau sudah pegang juga nih harusnya ya buku saku Dewan Pengawas, apalagi Bapak Ibu Dewasnya ya. Mereka berdua ngopi bareng. Nah, kalau kita Sarir dengan itu. lihat di sini. Nah, ini kode etik Dewan Pengawas ya, mengacu pada KMK nomor 85 KMK 01 2021. Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya wajib menjaga kepatuhan terhadap kode etik dan integritas, serta mendorong penerapan good corporate governance. Nah, ini sebenarnya sama tadi seperti slide yang saya sampaikan ya.
tidak melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, menghindari benturan kepentingan selama menjalankan tugas, yang dapat mengakibatkan terganggunya objektivitas gitu ya. Dewan pengawas tidak menerima sesuatu yang berharga dan atau keuntungan pribadi dari lembaga atau pihak manapun selain remunerasi dan atau fasilitas resmi yang ditetapkan. Ini kemudian benturan kepentingan itu misalnya menerima gratifikasi, itu yang pasti ya Pak Ibu semuanya ya, gratifikasi. Kemudian situasi menyebabkan penggunaan aset, informasi rahasia, jabatan instansi untuk kepentingan pribadi gitu ya. Kecuali tadi kalau misalnya fasilitas memang resmi yang diberikan diperbolehkan, tapi misalnya penggunaan aset-aset yang lain gitu ya, yang harusnya tidak menjadi haknya Dewas, nah itu termasuk dari benturan kepentingan. Nah, situasi yang menyebabkan adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan atau menggunakan diskresi dengan menyalahgunakan wewenang. Gitu ya. Situasi lainnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada peraturan menteri yang bedanya urusan pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi. Itu kemudian itu mungkin ya Bapak Ibu sekalian yang sebagai pembuka yang bisa saya sampaikan apa aja yang harus dipatuhi gitu ya, ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi atau seperti apa harusnya Dewas menjalankan tugasnya yang nantinya kita minta bantuan kepada manajemen SPI untuk menjalankan tugas tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas MC ya, Mas Yusuf, silakan. Terima kasih Pak Rory Indra atas overview Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 2 Tahun 2024. Kemudian dilanjutkan pada sesi kedua, materi bimbingan teknis pelaksanaan evaluasi Dewan Pengawas, yaitu tutorial pelaksanaan penilaian kepatuhan Dewas terhadap peraturan perundang-undangan pada aplikasi BIOS oleh Mbak Samantha. Kepada Mbak Samantha, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Mohon izin Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Bisa. Jelas, Mbak. Baik, siap. Mbak, jelas. Ya, siap Ibu. Saya mohon izin untuk share screen. Baik, untuk pelaksanaan evaluasi Dewas pada aplikasi BIOS, saya mohon izin sebelum masuk ke materi yang khusus tentang kepatuhan penilaian atas kepatuhan Dewas terhadap perundang-undangan. Saya mohon izin untuk overview lagi materi kita yang kemarin begitu ya. Barangkali ada Bapak Ibu yang belum mengikuti kegiatan BIMTEK di hari kemarin, di hari Rabu. Jadi untuk terkait pelaksanaan evaluasi Dewas pada BIOS, ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebagai outline pembahasan begitu ya. Yang pertama adalah pengelolaan user biasnya sendiri. Yang kedua adalah tentang key performance indicators. Yang ketiga adalah laporan Dewas. Dan yang keempat adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk jadi Bapak Ibu secara garis besar, pelaksanaan evaluasi Dewas itu terdiri dari 3 aspek ini. Yang pertama, KPI atau Key Performance Indicators-nya Dewas. Ini nantinya yang terlibat adalah Dewas, tes Dewas, dan pembina keuangan maupun pembina teknis. Untuk laporan Dewas, ini yang terlibat adalah Dewas, tes Dewas, dan pembina keuangan. Nah, Bapak Ibu sekalian selaku SPI terlibatnya di sini hanya pada aspek yang ketiga, yaitu pada aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya nanti terkait pelaksanaannya sudah tadi dijelaskan secara komprehensif begitu ya oleh Bapak Roli.
Nah, nantinya implementasinya penilaian ini akan Bapak Ibu lakukan di BIOS secara tahunan. Nanti saya akan mencoba untuk mendemokan begitu ya, bagaimana sih caranya Bapak Ibu dalam melakukan penilaian di BIOS. Tapi sebelumnya saya mohon izin untuk memberikan informasi terkait user BIOS. Barangkali Bapak Ibu di SPI ada yang belum memiliki user BIOS begitu ya. Jadi Bapak Ibu untuk penilaian dalam rangka penilaian evaluasi DEWAS ini, Bapak Ibu selaku SPI mungkin terdiri dari beberapa orang begitu ya. Maka Bapak Ibu bisa saja mendaftarkan satu akun begitu misalnya sebagai operator atau sebagai kepala SPI untuk agar punya user BIOS yang bisa digunakan untuk melakukan evaluasi DEWAS. Selain untuk melakukan evaluasi DEWAS, sebenarnya SPI nanti kami berikan akses yang lain terkait kinerja BLU. Itu ya Mas Diki ya. Ya, jadi ada beberapa akses yang kami berikan kepada SPI. Salah satunya adalah terkait evaluasi DEWAS nanti. Saya nanti mohon izin akan saya konfirmasi lagi di akhir begitu ya. Apa saja sih akses BIOS bagi SPI yang bisa didapatkan oleh SPI begitu ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum pernah mendaftarkan user BIOS-nya, Bapak Ibu silahkan untuk mendaftarkan user BIOS pada laman ini, pada userbios.bluespeed.id begitu ya. Lalu di situ Bapak Ibu silahkan pilih Satker BLU. Ya, mohon izin coret-coret biar Bapak Ibu. Nah, ini biar lebih jelas. Jadi Bapak Ibu nanti silakan pilih dari link userbios.bluespeed.id. Nanti Bapak Ibu silakan pilih yang Satker BLU. Lalu di situ nanti akan muncul form yang berisi Bapak Ibu harus mengisikan data diri Bapak Ibu sekalian sebagai pengguna user. Nah, di situ nanti Bapak Ibu silakan pilih role yang SPI atau Satuan Pengawasan Intern di BLU seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah punya user BIOS begitu ya, lalu sepertinya mungkin ada kendala kemarin terkait karena banyak yang lapor begitu. Mbak ini kok saya nggak bisa login di user BIOS saya gitu, padahal selama ini saya bisa gitu. Karena kami Bapak Ibu mohon izin kami juga izin menginformasikan bahwa ada kebijakan terkait keamanan informasi. Maaf Mbak, Jadi Mbak Samantha. Mohon izin Mbak, ya Bapak. Suaranya tidak bersih Mbak diterima oleh saya. Di tempat saya Suaranya bersih. menggaung, Oh, siap. suaranya pecah gitu Mbak. Di tempat kami bersih, Bu. Oh, siap. Ya, siap Bapak, mungkin ini terkait ini ya Pak, sinyal dari internetnya. Mungkin nanti kalau misalnya Bapak Ibu masih mungkin merasa belum jelas begitu ya di pertemuan kali ini, insya Allah nanti akan kami share rekaman dari pertemuan kita nanti di link SID BIMTEK BIOS DEWAS. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau ingin mereview lagi pertemuan kita, nanti silakan. Untuk pertemuan yang kemarin, di hari kemarin kami sedang proses untuk melakukan penguploadan. Jadi mungkin hari Senin ya Bapak Ibu sudah bisa lengkap Bapak Ibu akses begitu rekaman hari pertama dan hari kedua dan juga matriks pertanyaan dan jawaban dari slide yang sudah Bapak Ibu sampaikan di kemarin maupun hari ini nanti. Baik, saya izin. Terima kasih. Siap Bapak. Terima kasih kembali. Saya izin melanjutkan untuk Bapak Ibu yang selama ini atau kemarin-kemarin mengalami kendala begitu ya, kendala dalam login BIOS. Jadi kami memang ada kebijakan untuk Bapak Ibu mereset kembali passwordnya. Mereset kembali ini dilakukan secara mandiri. Nah, nanti Bapak Ibu diwajibkan begitu ya untuk user atau password yang baru minimal terdiri dari 8 karakter dengan kombinasi karakter huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter spesial. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk pengelolaan user BIOS kami harapkan nantinya seluruh SPI di seluruh BLU begitu ya punya user BIOS. Selanjutnya saya akan menjelaskan ini sebenarnya apa sih peran-peran user BIOS pada evaluasi DEWAS.
Jadi khususan nih Bapak Ibu, khususan untuk SPI BLU nanti akan berperan pada penilaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Bagaimana bentuknya kami nanti akan coba demokan begitu ya. Saya izin langsung ke materi yang terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi di sini yang perlu diperhatikan, mungkin Bapak Ibu masih ada yang, karena ini adalah hal baru ya, jadi mungkin Bapak Ibu masih ada yang belum sepenuhnya memahami begitu. Jadi untuk apa yang dinilai adalah terkait Bapak Ibu memantau dan menilai terkait kepatuhan Dewan Pengawas terhadap kode etik dan integritas. Rincinya tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Roli begitu ya, dan Bapak Ibu bisa mengacu ke misal Undang-Undang Tipikor maupun kode etik yang ada pada dan larangan dewas yang ada pada PMK 129/2020 junto PMK 202/2022 tentang pedoman pengelolaan BLU. Kami pada link SID BIMTEK BIOS Dewas juga sudah mencantumkan materi-materi yang kami share di sini dan juga buku saku Dewas yang kami tadi tampilkan begitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya nanti ingin membaca ulang, monggo silahkan diakses saja pada link yang sudah tersedia. Nah, selanjutnya mungkin ini sebagai referensi, begitu referensi Bapak Ibu dasar dari menilainya. Ini kami memberikan pedoman bahwa dasar penilaian adalah pengaduan dan atau keluhan dari stakeholders pada whistleblowing sistem di BLU. Saya yakin Bapak Ibu SPI selama ini juga sudah punya akses begitu ya, karena biasanya memang SPI diberikan akses penuh terhadap whistleblowing system yang berjalan pada BLU seperti itu. Apabila dalam hal ini, dalam hal tidak ada keluhan atau tidak ada aduan atau tidak ada temuan, maka kita bisa nyatakan bahwa Dewas tersebut telah mematuhi peraturan perundang-undangan. Jadi di sini ruang lingkupnya adalah kita melakukan penilaian, tetap melakukan penilaian setiap tahun. Namun kita menganggap Dewas itu tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan hanya jika ada pengaduan atau temuan atau keluhan seperti itu. Jadi selama tidak ada, maka kita bisa anggap bahwa Dewas itu telah patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, ruang lingkupnya lagi, ini kami batasi. Jadi, untuk penilaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, ini hanya selama pelaksanaan tugas Dewas. Jadi, ini kalau misalnya saya boleh mencontohkan, misal ada pejabat A begitu ya, terlibat atau menjadi tersangka gitu, misal di kasus korupsi, namun tidak pada ruang lingkup pelaksanaan tugas Dewas BLU dimaksud. Misal korupsinya itu menyangkutnya ke jabatan beliau struktural begitu, misal di KL atau beliau misal sebagai tenaga ahli di perusahaan begitu, maka itu tidak menjadi ruang lingkup dari penilaian kita di evaluasi Dewas ini. Nah, selanjutnya evaluasi Dewas terhadap kepatuhan perundang-undangan nantinya akan kita lakukan melalui aplikasi BIOS pada menu evaluasi Dewas. Ini adalah gambaran bagaimana nanti tampilannya di BIOS Bapak Ibu saat melakukan penilaian terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi akan ada 3 pertanyaan uraian indikatornya. Yang pertama, Dewas tidak melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan selama menjalankan tugas Dewas begitu ya. Dengan kata ini artinya Dewas tidak melakukan, maka jika Dewas itu tidak ada temuan atau keluhan, maka kita bisa jawab iya. Jadi nanti Bapak Ibu hanya akan memilih iya dan tidak. Lalu nilainya akan otomatis terisi. Jadi misal secara default kami sistem akan menampilkan tidak. Jadi untuk dan nilainya 0. Jadi untuk menilai jika memang tidak ada temuan atau keluhan, maka Bapak Ibu perlu mengklik tombol begitu ya, mengklik tombol diganti menjadi ya. Di sini nanti Bapak Ibu perlu untuk mengklik iya. Jadi yang kedua, untuk Dewas menghindari benturan kepentingan selama menjalankan tugasnya yang dapat mengakibatkan terganggunya objektivitas Dewas
dalam melakukan fungsi pengawasan. Jika memang tidak ada temuan ataupun keluhan dari whistleblowing system, maka kita bisa klik iya dan nilainya akan otomatis 100. Selanjutnya, nomor 3, Dewan Pengawas tidak menerima sesuatu yang berharga dan atau keuntungan pribadi dari lembaga atau pihak manapun selain remunerasi dan atau fasilitas resmi lainnya yang ditetapkan. Jika tidak ada temuan atau keluhan atau aduan, maka kita bisa jawab iya. Dan Bapak Ibu silakan untuk memberikan penjelasan. Bapak Ibu akan wajib memberikan penjelasan nantinya. Misal pada periode 2024 begitu, tidak ada keluhan atau temuan atau aduan terkait Dewan Pengawas dalam indikator ini gitu misal. Nah, lalu nanti Bapak Ibu akan klik simpan. Selanjutnya saya mohon izin untuk melakukan demo begitu ya. Mohon izin kami juga sudah pada link materi. Saya coba share screen. Jadi Bapak Ibu, pada link SID BIMTEK BIOS Dewas, ini kami sudah memberikan beberapa link begitu ya. Salah satunya adalah link materi. Di link materi ini akan ada tautan presensi, rekaman nanti. Jadi Bapak Ibu akan bisa mengakses rekamannya mungkin hari Senin ya Bapak Ibu ya. Lalu pada materi ini kami sudah upload begitu ya keperluan-keperluan atau materi-materi terkait evaluasi Dewas, termasuk buku saku Dewas tadi. Lalu selanjutnya kami juga menyediakan bahan trial Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan, kalau Bapak Ibu misal ingin melakukan trial gitu ya, belajar bagaimana cara melakukan evaluasi Dewas, Bapak Ibu bisa klik di training strip bios2.kemenq.go.id. Di sini kami menyediakan beberapa username dan password yang bisa digunakan. Saya mohon izin pada pagi hari ini akan menggunakan sebagai contoh pada PKN STAN. Seperti pembukaan aja. Belum. Nanti Pongdam buka, Bang. Ini sebentar. Saya akan masuk menggunakan user SPI. Nah, pada SPI nanti akan ada menu evaluasi Dewas. Saya izin menggunakan. Nah, jadi Bapak Ibu, karena karena penilaian terhadap kepatuhan perundang-undangan ini adanya tahunan begitu ya, dilakukan tahunan, artinya nanti Bapak Ibu bisa melakukan di Januari 2025. Jadi setelah periode 2024 itu berakhir. Nah, cara sistem begitu ya, kami membuatnya alur dari evaluasi Dewas ini secara keseluruhan, kami membuatnya menjadi 2 periode gitu dalam 1 tahun. Jadi ada periode semester 1 dan periode tahunan di sini alias semester 2. Nah, di semester 1 ini SPI tidak akan ikut serta dalam evaluasi Dewasnya begitu. Jadi di yang share sistem di BIOS di semester 1 ini tidak ada role bagi SPI. Di semester 1 ini hanya akan ada role bagi Dewas dan juga pembina keuangan dan pembina teknis yang akan menginput KPI dan laporan Dewas. Munculnya untuk SPI nanti akan ada pada periode tahunan. Nah, setelah munculnya nanti jadi nanti akan ada kertas kerja laporan, kertas kerja kepatuhan, dan kertas kerja KPI. Bapak Ibu SPI nantinya akan mengakses yang kertas kerja kepatuhan ini. Namun, kertas kerja kepatuhan ini hanya akan muncul setelah Bapak Ibu dari Ses Dewas selesai melakukan penginputan realisasi KPI di semester 2 seperti itu. Jadi Bapak Ibu juga ini perlu ada koordinasi ini antara SPI dengan Dewas begitu ya, karena untuk dalam terkait evaluasi Dewas ini agar dua-duanya bisa melakukan evaluasi Dewas dengan baik. Nah, ini saya contohkan ya Bapak Ibu ya. Saat saya mengklik kertas kerja kepatuhan, nanti akan muncul seperti yang ditampilkan tadi, akan ada 3 indikator dengan default
isiannya tidak. Karena di misal nih saya sebagai SPI gitu ya, di selama 2024 ini aman kok, tidak ada temuan atau aduan atau keluhan terkait Dewas yang melanggar peraturan perundang-undangan. Maka saya akan klik tidak dan nilainya otomatis 100. Saya berikan penjelasan bahwa pada periode 2024 tidak ditemukan temuan, aduan, dan keluhan terkait Dewas yang melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Ya, lalu selanjutnya yang nomor 2, Dewas menghindari benturan kepentingan. Saya selama ini tidak ada gitu ya, tidak ada temuan atau keluhan, maka saya klik iya dan saya berikan keterangan begitu ya bahwa pada periode 2024 tidak ditemukan aduan keluhan Dewas yang melakukan benturan kepentingan gitu. Selama menjalankan tugas yang mengakibatkan terganggunya objektivitas pelaksanaan tugas Dewas. Lalu yang ketiga, Dewas tidak menerima sesuatu yang berharga. Oke, karena tidak ada keluhan, maka saya berikan keterangan lagi bahwa pada periode 2024 tidak ditemukan temuan, aduan, dan keluhan terkait Dewas yang menerima sesuatu di luar ketentuan resmi begitu. Lalu setelah semuanya sudah terisi, maka saya akan klik simpan. Ada gagal karena pembuatan hanya berisi huruf, angka, spasi, titik koma, tanda kurung sama dengan persen dan garis miring. Oh ya, siap. Ini jadi di izin Bapak Ibu, ini mungkin nanti akan ada banyak pertanyaan ya. Jadi di saat pengisian. Jadi di sistem kami saat ini belum bisa menerima tanda strip ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada tanda strip, kami mohon bantuannya untuk dihapus agar bisa klik simpan. Nah, jika sudah selesai, maka nanti tombolnya akan berubah menjadi warna hijau Bapak Ibu. Nah, di sini kalau saya klik lagi ini isiannya sudah ada ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu nanti hasil dari penilaian ini akan munculnya ada pada akan menghasilkan dokumen berupa laporan hasil evaluasi Dewas tahunan. Saya mohon izin share screen. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini Bapak Ibu contohnya. Jadi laporan hasil evaluasi Dewas, misal ini saya mohon izin memakai contoh UIN Wali Songo ya. Nah, di sini akan ada hasil evaluasi dari 3 aspek. Jadi nanti tidak akan ada hasil yang khusus untuk aspek kepatuhan Dewas terhadap peraturan perundang-undangan saja, tapi hasilnya nanti akan langsung 3 aspek ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini contoh contoh dokumennya. Nah, nanti konsekuensi atau implikasi dari penilaian yang Bapak Ibu SPI lakukan itu apa? Konsekuensinya nanti ini akan menjadi pertimbangan begitu ya. Nanti laporan hasil evaluasi ini akan bisa diakses oleh kami di Kemenq maupun di Kementerian Teknis begitu. Nah, nantinya akan menjadi pertimbangan kami dalam melakukan misal pemberhentian maupun pengangkatan Dewas. Itu akan hanya menjadi pertimbangan kami saja. Jadi tidak ada implikasi secara langsung begitu. Seperti itu yang mungkin bisa saya sampaikan.
mohon izin Bapak Ibu, mungkin selanjutnya akan saya kembalikan ke Mas Yusuf selaku MC. Terima kasih Mbak Samantha atas paparannya. Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk dalam acara diskusi. Untuk tim hari ini, kami buka 3 pertanyaan untuk Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu mengangkat tangan dalam tim sini. 3 penanya tercepat akan kami jawab dalam tim sini. Bocor. Dari Tadulako. Margono, Poltekkes Jogja. Untuk pertanyaan pertama, kami berikan kepada Pak Asri SPI Untat. Kepada Asri SPI Untat. Ya, makasih atas kesempatan ini. Pertanyaan saya mungkin singkat saja, to the point. Ya. Mohon maaf, suara saya kedengaran enggak? Ya, terdengar Bapak. Nah, ya, makasih. Ya. Singkat saja, tadi sudah dijelaskan bahwa hasil penilaian dari SPI itu diakses oleh kementerian kita dan kementerian teknis lainnya. Pertanyaan saya sebenarnya bahwa apakah hasil penilaian dari SPI itu dipublish selain ke kementerian tadi? Ya. Yang kedua, apakah Dewas, ya, baik secara kelembagaan maupun secara individu dapat mengakses apa hasil penilaian kami dari SPI? Dan yang ketiga, apakah hasil penilaian kami itu harus diketahui oleh pimpinan kami atau memang dari aplikasi ini secara otomatis dapat diakses oleh pimpinan sehingga apa yang menjadi penilaian kami itu diketahui oleh pimpinan selain oleh kementerian. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Silahkan Mbak Samantha untuk menjawab pertanyaan Pak Asri SPI Untat. Ya, Bapak. Selamat pagi, Bapak. Jadi ada 3 pertanyaan saya mohon izin menjawab. Jadi yang pertama, tadi terkait hasil dari penilaian SPI, apakah bisa diakses juga begitu ya oleh, jadi begini Bapak, di hasil penilaian SPI tadi yang berupa dokumen laporan hasil review begitu ya, jadi tidak hanya satu, isinya tidak hanya satu aspek penilaian SPI saja, tapi ada 3 aspek penilaian evaluasi Dewas. Ini nanti akan bisa diakses oleh kami di Kemenkyu maupun KL Teknis maupun pemimpin BLU dan Dewasnya masing-masing Bapak. Jadi semua pihak nanti akan bisa melihat hasil penilaian. Gitu. Nah, selanjutnya mengapa begitu ya? Sebenarnya apa sih? Kayak asbabun nuzul ya. Apa sih latar belakang gitu ya? Kenapa SPI itu perlu menilai dan juga kenapa hasil dari penilaian itu perlu dilihat oleh semua pihak. Jadi Bapak Ibu mohon izin, kami sebenarnya di sini ingin memberikan apa ya? Memberikan batasan juga gitu ya atas kewenangan. Jadi kan kami di PMK 129 maupun di PP 23 itu memberikan kewenangan kepada Dewas gitu ya sebagai perpanjangan tangan dari kami di Kemenkyu maupun dari KL begitu ya. Jadi Dewas itu sebenarnya adalah bagian dari Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Teknis. Nah, kami ingin memberikan batasan juga apabila terjadi jadi tidak ada kewenangan absolut bagi pihak manapun begitu termasuk bagi Dewas. Maka dari itu kami memberikan kewenangan juga bagi pihak lain dalam hal ini SPI
untuk memberikan penilaian terhadap ruang lingkup tadi yang sudah kami jelaskan pada Dewas begitu ya. Lalu nantinya hasil dari penilaian tersebut akan dijadikan ibaratnya bahan evaluasi bagi kami, balik lagi, jadi kayak dibalikin lagi begitu ke kami di KL maupun di Kemenkyu untuk menjadi pertimbangan nih apakah pihak-pihak atau pihak-pihak yang kami tunjuk sebagai perpanjangan tangan kami ini sudah tepat untuk kami tempatkan pada BLU tersebut. Seperti itu, Bapak. Apakah ada yang ingin dielaborasi lebih lanjut, Bapak? Soalnya saya lihat ini di chatnya teman-teman di ini, soalnya ada semacam keraguan-raguan, bukan juga keraguannya, semacam ada apa ya, konflik kepentingan juga bagi SPI untuk melakukan penilaian terhadap Dewas. Ya, karena bagaimanapun bahwa pengangkatan kota Dewas itu, ya, karena pengangkatan kota SPI itu kan harus pengetahuan Dewas. Nah, misalnya ini ketua SPI adalah periode pertama, berarti kan ada konflik kepentingan dengan Dewas untuk periode-periode berikutnya. Dan ini saya lihat di chat ini teman-teman sudah ada mengungkapkan hal tersebut. Itu saja semuanya inti dari pertanyaan kami. Terima kasih, Bu. Siap. Ya, Bapak, kami memahami keraguan Bapak Ibu sekalian begitu ya, karena memang ya memang di PMK 129 kami juga paham begitu ya bahwa terkait pengangkatan kepala SPI itu berdasarkan juga persetujuan dari Dewan Pengawas begitu ya. Memang ya Bapak, kami memahami keraguan-keraguan tersebut, makanya dari itu kami memberikan ruang lingkup penilaiannya tadi Bapak kami persempit begitu ya. Pertama hanya pada pelaksanaan tugas Dewas, yang kedua ada dasarnya Pak, ada dasar kuat sebenarnya Bapak Ibu untuk melakukan penilaian, yaitu dari whistleblowing system. Jadi bukan dari maksudnya murni assessment dari Bapak Ibu sekalian begitu ya, tapi ada dasarnya dari whistleblowing system ini memang sudah ada keluhan atau aduan begitu. Seperti itu Pak. Siap, dari Pak Roli mungkin ingin menambah. Iya, baik. Terima kasih Bapak-Bapak. Ya, kita memahami ya bagaimana kondisi dan kekhawatiran Bapak Ibu sekalian sebagai SPI. Namun konsepnya begini Bapak Ibu, karena kan tadi juga di chat saya lihat ada kenapa nggak menteri aja? Karena sebenarnya kita tuh jauh ya Pak. Kita tuh tadi seperti disampaikan Mbak Samantha kan sebenarnya Bapak Ibu Dewas itu adalah perwakilan pemerintah ya, perwakilan pemerintah. Kalau kayak komisaris kan itu perwakilan yang punya PT gitu, yang punya BUMN atau yang punya perusahaan gitu ya. Nah kalau Dewas itu kan perwakilan dari kementerian pemerintah untuk mengawasi BLU. Namun demikian kalau menteri semuanya yang mengawasi gitu jalannya di sana kan kadang nggak nyampe gitu Pak. Nah konsepnya seperti ini Pak, kita pahami bersama bahwa teman-teman Bapak Ibu SPI itu dibentuk dan ditunjuk itu kan untuk menjaga BLU kita masing-masing ya Pak ya. Kita pahami itu bahwa kita pengen BLU kita atau ya teman-teman di SPI itu pengen BLU kita tuh baik-baik saja gitu kan. Kita ditunjuk di sana, ditugaskan di sana tuh untuk menjaga agar semuanya berjalan dengan sebagaimana mestinya. Seperti itu ya Pak Bapak Ibu ya. Kan sistem pengendalian internal gitu. Nah, jadi terlepas dari Dewas, Bapak Ibu di sana juga ditunjuk untuk mengawasi atau ya mengawasi, mengendalikan semuanya agar berjalan sebagaimana mestinya. Nah, kita juga Bapak Ibu pasti tidak akan berdiam diri ya kan, kalau ada apapun yang bisa menghambat kemajuan BLU Bapak Ibu sendiri gitu kan. Nah, termasuk Dewas gitu. Dan sebenarnya bukan memeriksa Dewas gitu Bapak Ibu dalam artian seperti ini. Tadi disampaikan oleh Mbak Samantha misalnya udah ada aduan, misalnya ada aduan whistleblowing gitu ya, whistleblower. Nah itu kan ya tidak serta-merta juga Bapak Ibu langsung menyampaikan seperti itu, bisa diteliti tindak lanjut atau diperiksa lagi, diverifikasi lagi gitu dengan alat-alat dan perangkat SPI gitu. Nah kami kejauhan Bapak Ibu, emang maksudnya itu terkadang kita nggak langsung mendengar gitu ya. Nah itu yang perlu kami minta informasi dari orang dalam gitu istilahnya, orang dalam BLU. Siapa lagi orang dalam BLU yang mempunyai kewenangan untuk mengendalikan, untuk menjaga agar
BLU itu berjalan dengan baik gitu. Saya yakin Bapak Ibu juga nggak mau gitu kalau ada perangkat atau orang lain atau siapapun yang dapat mengganggu jalannya atau operasionalnya BLU gitu. Nah, tugas itu sebenarnya di internal kan ada di SPI. Makanya kita kayak nitip gitu, Pak. Kalau ternyata udah ada gangguan kan Bapak Ibu juga nggak mau pasti misalnya ada siapapun ya di luar Dewas atau siapapun lah yang menjadi hambatan yang mengganggu membuat jelek BLU Bapak Ibu masing-masing. Saya yakin Bapak Ibu juga sebagai SPI pasti nggak mau gitu. Nah, ketidakmauannya ini misalnya Bapak Ibu kan ya walaupun Bapak Ibu misalnya diangkat oleh Dewas, kami tahu atau punya pertimbangan oleh Dewas untuk mengangkat Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu sekalian dan kita ditugaskan di situ untuk menjaga BLU kita gitu. Kita kan saya yakin Bapak Ibu nggak mau pasti kalau ada yang misalnya ternyata merusak dalam tanda kutip BLU kita gitu. Dan itu sudah bukan temuan Bapak Ibu misalnya, dan itu misalnya ternyata udah ada di sistem. Masa Bapak Ibu akan mendiamkan itu gitu kan? Pasti saya yakin Bapak Ibu akan tergugah gitu ya, tergugah untuk wah ini udah nggak benar nih BLU saya nanti nggak beres kalau kayak gini misalnya. Nah ini perlu saya laporkan dan itu juga nggak serta-merta yang Bapak Ibu langsung laporkan ya, pasti Bapak Ibu akan melakukan verifikasi dan lain sebagainya. Nah itu mungkin Bapak Ibu sebagai apa namanya konsepnya gitu ya, karena kalau KL-nya langsung atau menterinya langsung mengawasi semua dewas di ratusan BLU kita gitu kan, itu kayaknya gak kejauhan. Jadi kita perlu perantara atau kita perlu orang dalam nih untuk menggali informasi atau mendapatkan informasi itu biar lebih cepat gitu Bapak Ibu. Biar itu cepat, kalau kita lama nanti nggak taunya sudah berbulan-bulan atau bertahun-tahun kejadian gitu, nah kan itu jadi nggak bagus juga gitu. Seperti itu mungkin konsepnya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Cukup dari kami. Samantha boleh. Baik, Boleh ikut komentar atau menunggu dari Ini moderator? Pak, ya Pak Rolik dan Bu Samantha. silahkan Pak. Iya, sehubungan dengan yang penilaian tadi ini Pak. Jadi sama dengan kekhawatiran teman-teman. Kita dasar penunjukan kita adalah dari rekomendasi dari Dewas. Terus kita melakukan penilaian terhadap Dewas. Jadi sebenarnya hal ini sederhana Pak. Jika memang mau mendapatkan informasi tentang Dewas, kita bukan di whistleblowing system Pak, tapi bersurat ke Inspektorat Jenderal. Karena setiap ada, kalau di kami di Kemenkes, setiap ada rotasi, mutasi atau promosi, itu harus mendapatkan clearance dari Inspektorat Jenderal. Mereka yang mengeluarkan surat Pak, bahwa orang tersebut yang akan dipromosikan telah tidak ada, bebas dari temuan, bebas dari masalah-masalah berhubungan dengan hukum. Itu sangat clear Pak. Jadi kalau seandainya dengan kita sebagai orang yang harusnya bawahan dari dia, kurang bijak rasanya kita menilai kepada yang di atas. Sebenarnya hal sederhana itu Pak. Bapak bersurat dari Kementerian Keuangan sebagai entitas pemilik dari BLU, bersurat ke Inspektorat Jenderal Kementerian masing-masing Pak. Itu akan didapatkan data tersebut setiap tahun. Karena di kami, di Kementerian Kesehatan, itu sistemnya sudah terbentuk, Pak. Setiap ada yang promosi Setjen atau siapapun nanti yang akan mempromosikan, bersurat kepada Inspektorat Jenderal. Itu selesai semua, Pak. Jadi agak dilematis jika kita yang melakukan penilaian terhadap orang yang di atas kita, gitu loh, Pak. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya terima kasih Pak Suharja ya. Boleh nambah nggak Pak? Sebentar, atau kita kasih dulu yang raise hand pertama ya Pak ya. Silakan Mas Yusuf. Kita kasih Ya nanti baru ya silakan. Silahkan untuk penanya kedua, SPI Paul Casio. Silakan. Margono, Kepala SPI Poltekkes Yogyakarta. Sebagian besar dari apa yang mau saya ajukan di diskusi ini adalah sudah terjawab tadi. Yang belum itu satu,
penilaian terhadap Dewas ini berarti kolektif, kan orang per orang dari anggota Dewas, gitu kan. Kesimpulan saya seperti itu. Maka bila mana ternyata itu mengarah pada person, apakah catatan itu ada di deskripsi penjelasan? Karena kalau saya lihat tadi kan ini kolektif, Dewas. Sementara Dewas kita tidak hanya satu. Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, menanggapi dari usulan bahwa kalau akan mendapatkan clearance ke Irjen saja gitu tadi ya. Nah itu anggota Dewas kita kalau nggak salah ada yang dari profesional gitu. Artinya bukan dari Bapaknya ke off ya? Keputus bapaknya nih. Terpental Pak, tapi sudah cukup Oh, bertanya. sebenarnya iya Pak Margononya terpental ini ya. Ya Pak, ini di sebelah saya kok Pak, sudah disampaikan tadi, jadi sudah cukup bertanya. Oh ya. Mbak Samantha mungkin yang teknisnya tadi bapaknya bilang, silakan. Ya Bapak, mohon izin. Pertanyaan dari Pak Margono tadi betul Pak. Jadi kita saat ini begitu ya di sistem kami memang membuatnya penilaian Dewas ini terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh SPI itu memang kolektif Pak. Namun nanti Bapak Ibu bisa memberikan penjelasan begitu ya di kolom penjelasan tadi jika memang itu merujuk pada satu orang. Itu Pak yang juga saya sampaikan. Kayaknya. Izin Pak, mungkin saya mau nambahkan juga ya, mungkin bagi yang ada beberapa mungkin SPI BLU yang mengungkapkan bahwa oh WBS atau whistleblowing system kami terpusat begitu, misalnya di kementerian. Izin Bapak Ibu, seharusnya ini saya bicara secara general begitu ya. Seharusnya SPI itu memang punya kewenangan penuh untuk mengakses whistleblowing system atau hasil pemantauan dari whistleblowing system itu di BLU masing-masing. Jadi seharusnya pada sistem whistleblowing system memang jika terpusat itu sudah ada juga akses bagi SPI, entah itu nanti rupanya adalah user khusus atau mungkin laporan begitu ya yang diterima SPI secara berkala terkait hasil dari whistleblowing system tersebut. Begitu Pak, izin selanjutnya saya kembalikan ke MC. Ya, untuk pertanyaan ketiga kami berikan kepada SPI RSTC. Silahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi menyangkut tentang apa yang telah disampaikan tadi, menurut kami itu adalah di mana ada pengawasan dari SPI ke Dewas, itu sesuatu kebijakan yang kayak seperti lelucon, sepertinya seperti lelucon lah. Kenapa seperti itu? Karena kita kan sudah paham bahwa SPI itu kepalanya diangkat oleh Dewas dengan direktur rumah sakit. Dua-duanya mengangkat kepala SPI ini. Sedangkan SPI di rumah sakit itu tidak seperti di kampus. Mereka itu otonom. SPI di rumah sakit itu berada di tangan Dirut dan Dewas. Jadi sewaktu-waktu bisa diganti. Gampang sekali diganti. Jadi kalau misalnya teman-teman di Kementerian Keuangan menginginkan ada penilaian yang objektif terhadap Dewas, saya kira tidak akan bisa itu. Dan saya yakin penilaiannya akan jawabannya ya semua. Tidak ada pelanggaran hukum terhadap Dewas. Karena kan tidak mungkin kita memberikan penilaian
ada maksudnya ada pelanggaran. Tidak mungkinlah karena posisi kita kan terancam juga kalau kita kasih. Dan di lapangan seperti itu, Pak. Jadi seyogianya teman-teman di Kementerian Keuangan memahami apa yang terjadi di lapangan. Bahwa SPI di rumah sakit itu tidak netral. Berada di telunjuk, jari, dirut, dan dewas. Jadi seperti modelnya seperti ini. Dewas mengawasi dirut, dirut mengawasi SPI, SPI mengawasi dewas, lingkaran setan. Lucu juga saya kurasa kalau seperti itu. Dan di Permenkyu 129 dan 202 kan tidak ada di situ tertulis bahwa SPI melakukan pengawasan pada dewas. Jadi kalau misalnya teman-teman di PPKBLU berharap ada hal yang didapatkan pada saat SPI melakukan pengawasan dewas, jauh itu. Pasti itu laporannya baik semua itu. Jadi kan tidak ada gunanya kita buat pengawasan terhadap dewas di BIOS itu. Itu cuma akal-akalan aja kalau menurut saya seperti itu. Jadi lebih bagus memang sebenarnya kalau izin yang melakukan pengawasan terhadap dewas. Izin Kementerian Kesehatan. Jangan SPI. Kan SPI itu kan disetujui oleh dewas baru bisa diangkat sebagai kepala SPI. Apalagi anggotanya ke bawah. Saya kira itu saja untuk saya. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Sakir Sila ya. Ya itu sama sebenarnya Pak ya, kekhawatiran tadi yang Bapak sampaikan. Ya terutama sebenarnya yang lingkup pengawasannya itu Pak, bukan di luar sana. Makanya tadi seperti yang kami bilang, kami paham Pak sebenarnya ini agak yang kami pikirkan di sini gitu ya. Karena sebenarnya tuh yang diinginkan itu adalah penyampaian informasi awal gitu Pak ya, biar awal gitu. Kalau terjadi pelanggaran itu ya di lingkup BLU-nya aja Pak. Kalau di luar sana ya bukan urusan Bapak karena yang terjadi di BLU-nya gitu. Kalau misalnya dari tenaga profesional seperti apa gitu. Kalau izinnya kan nggak ada Pak. Izinnya. Nah itu juga yang perlu kita diskusikan. Artinya gini Pak Roli. Ini kan pengawasannya kan terhadap dewas rumah sakit kami. Tidak mungkinlah kami menilai yang di luar dari itu. Jadi yang kami nilai terhadap anggota dewas kami dan ketuanya 5 orang itu yang apakah dia melanggar peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Dan ya role lingkupnya kan dalam situ ya. Yang jelas setiap rapat dewas itu kepala SPI wajib hadir ada di situ. Kan lucu juga kalau misalnya mereka memberikan rekomendasi kita tindak lanjut bahwa kita awasi juga. Ya seperti itu tadi. Konflik istilahnya risikonya lebih besar bagi dewas bagi SPI di rumah sakit. Jadi teman-teman di PPKBLU mohonlah turun-turun ke rumah sakit. Bagaimana situasinya itu kepala SPI di sana. Berbeda kalau di kampus kan mereka dosen profesional. Jadi mereka tidak bisa saja lebih independen dibanding yang kita yang ada di rumah sakit. Saya kira itu untuk sementara ya. Baik, terima kasih Pak Sakir. Baik Bapak Ibu, untuk pertanyaan terakhir akan kami berikan kepada Erli Herlina, SPI RSF. Silahkan. Transparan Pak ya, karena kita sendiri itu bertanggung jawab pada dirut, sedangkan dirut diawasi oleh dewas. Jadi untuk laporannya pun untuk reviewnya atas penilaian ini juga agak repot kepada siapa di mana dan bisa dibaca langsung dengan oleh Kemku. Nah itu juga akhirnya jadi dilema juga buat kita ya. Kalau penilaian jadi akhirnya menjadi yang menunaikan kewajiban aja udah selesai. Pasti 100% lah, karena nggak mungkin kita akhirnya menjelekkan Satker sendiri itu yang jadi tidak objektif lagi gitu untuk penilaiannya Pak. Jadi
istilahnya hanya untuk memenuhi dokumen saja untuk hal penilaian ini. Terima kasih. Ya, halo. Terima kasih, Bu. Ya. Pertanyaan yang satu lagi pertanyaan Pak, yang agak beda ini Pak. Ya, silahkan Pak. Ya, ini terima kasih Pak atas kesempatannya. Tadi kan pertanyaan seputar itu Pak ya, terkait dengan hubungan antara Dewas dan SPI. Nah, ini saya mau bertanya yang konteksnya beda Pak. Ini juga ada titipan juga dari Sekretaris Dewas yang saat ini masih menjalankan tugasnya Pak. Yang pertama ini Pak, kalau di SPI ini yang buat akun untuk di BIOS, apakah bisa dua orang Pak ya, ataukah cukup satu saja yang mengusulkan pembuatan akun di BIOS? Kemudian yang kedua, bagaimana nanti Pak tentang remun Dewas Pak? Kan di KMK itu sudah ada nilai presentasi dari capaian remun pimpinan Satker Pak ya. Tapi dengan adanya KPI ini, apakah itu juga nanti akan menjadi dasar pembayaran remunnya Dewas? Kalau iya, bagaimana perhitungannya Pak? Misalnya 60% dari capaian pimpinan. Kalau KPI tercapai 100%, berarti dibayar 60%. 40%. Tapi kalau di bawahnya kan mungkin di bawahnya dari 40%. Nah, bagaimana kalau KPI-nya lebih dari 100%? Apakah juga ada kelebihan pembayaran di atas 100%? Kayak itu Pak ya. Kemudian kondisi kami Pak di UIN Alauddin, ini kan belum ada Dewas definitif Pak. Nah, bagaimana menginput KPI Pak di BIOS, sementara TMT-nya itu belum jelas Pak, karena belum ada SK definitif untuk pengangkatan Dewasnya. Kemudian menanggapi isu-isu yang tadi, sebenarnya mungkin bisa juga dilihat dari konteks ini Pak. Kalau tidak salah ya, yang merekomendasikan Dewas itu kan sebenarnya rektor atau atau pimpinan BLU. Meskipun Dewas itu mengawasi Satker BLU. Jadi mungkin konteksnya juga tidak terlalu berbeda kalau misalnya SPI juga mengawasi Dewas. Jadi ini saling mengawasi lah, seperti itu ya. Meskipun juga Dewas merekomendasikan siapa yang di SPI begitu. Nah, memang ini kita saling menjaga jadinya ini Pak. Baik, mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya bisa dikirim melalui tautan yang sudah saya kirim di kolom chat atau obrolan di Teams ini. Silahkan Mbak Samantha untuk menjawab pertanyaan Mas Rofi. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Jadi saya mohon izin untuk menjawab terkait teknisnya ya. Jadi ada pertanyaan apakah user BIOS SPI bisa lebih dari satu gitu ya. Monggo saja Bapak Ibu didaftarkan, bisa kami berikan kewenangan untuk user SPI memiliki lebih dari satu user seperti itu. Lalu yang kedua terkait insentif Dewas yang hasil dari implikasi KPI, penerapan KPI begitu memang di Dirjen 2 tahun 2024 kami memberikan ketentuan bahwa jika capaian atau realisasi KPI itu 100% atau lebih, maka Dewas bisa dibayarkan insentifnya 100%. Namun jika capaian KPI itu di bawah 100%, maka dibayarkan sesuai dengan persentase atau realisasi dari KPI Dewas tersebut. Seperti itu.
Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan yang lain? Dan mohon izin Bapak Ibu saya menambahkan juga untuk pelaksanaan evaluasi Dewas ini hanya dilakukan bagi organ Dewas yang sudah definitif, artinya untuk pejabat yang ditunjuk untuk menggantikan Dewas, ini misal di BLU tersebut Dewasnya belum ada organ Dewas begitu ya, maka biasanya kan KL memberikan atau menunjuk pejabat begitu untuk menggantikan tugas Dewas, misal untuk menandatangani RSB, RBA. Nah, untuk evaluasi Dewas ini ruang lingkupnya tidak ke situ. Jadi untuk pejabat pengganti tidak menjadi objek dari penilaian evaluasi Dewas, seperti itu. Lalu Bapak Ibu mohon izin untuk terkait masukan-masukan tadi dari Bapak Ibu sekalian, ini saya melihat di kolom chat juga banyak masukan-masukan. Ini terima kasih sekali. Kami akan menjadikan ini bahan evaluasi ya Bapak Ibu ya. Akan kami rangkum begitu dan kami sampaikan kepada pimpinan untuk nanti kebijakannya seperti apa. Apakah nanti akan ada kebijakan yang lebih lanjut lagi terkait hal ini. Terima kasih sekali. Ini untuk masukan-masukan yang ada di kolom chat, insya Allah nanti akan saya rangkum dan saya laporkan kepada pimpinan Bu Direktur. Terima kasih Mas Ucup, saya kembalikan kepada Mas Yusuf. Terima kasih Bapak Ibu atas keaktifan Bapak Ibu semua. Demikian kegiatan bimbingan teknis pelaksanaan evaluasi Dewan Pengawas pada aplikasi BIOS telah selesai dilaksanakan. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan Bapak Ibu semua terkait pelaksanaan evaluasi Dewan Pengawas pada aplikasi BIOS. Akhir kata, saya Yusuf Nurdaya Ramdhani pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu atas masukan Terima kasih Bapak dan Ibu. sarannya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Mbak Samantha, makasih. Ini sudah bisa live ya? Siap sudah Bapak. Pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab boleh disampaikan setelah itu, nanti akan kami jawab melalui link materi gitu. Ya izin menyampaikan di pertanyaan ya Bu. Siap Ibu. Insya Allah nanti hari Senin sudah bisa diakses ya materi lengkapnya dan Halo, Samantha. materi pertanyaan jawaban. Halo Mbak Samantha. Pertanyaan bisa di mana Bu? Bapak. Mbak Samantha. Di hidup Ibu. Yes, siap. Mbak Samantha. Jika ada pertanyaan bisa kemana nanti? Ini di luar gini aja. Terkait dengan sistem aplikasi BIOS, itu kan saya lihat terus berkembang ya. Nah, terus berkembang. Nah, bagaimana saran saya selalu ada update manual book-nya. Ya, seperti ada plus di ujung mana kiri itu untuk apa, tahu-tahu di situ, tidak ada keterangan apa-apa. Nah, saya ini kan kesulitan sebagai orang yang generasi X dengan teknologi buatan anak muda-muda itu, gitulah. Ya, ya disuruh hapus, misalkan disuruh hapus rekom, gimana Bang ketemu nggak ketemu, kan ada tanda plus di situ. Tak pikir itu hiasan. Nah, gini-gini jangan mempersulit orang yang sudah generasi X ya. Siap, Bapak. Terima kasih, Mbak. Ya. Mohon izin Mbak Samantha. Dewas ini, Bapak Ibu. Halo. Mohon izin, Mbak. Apa suara terdengar, Mbak? Terdengar, Ibu. Mbak, mohon izin apa recordingnya di-share ya, Mbak? Di-share Ibu, nanti hari Senin bisa diakses di SID BIMTEK BIOS Dewas ya. Oh, berarti di link yang sebelumnya dikasih ya, Mbak? Betul.
Betul. Ya Besok. baik, terima kasih Mbak Mbak. Samantha, Terima kasih. Ya, Mbak Ibu. Samantha, nggih. Kalau misalnya masih ada Ya, sudah ini semua ya, sudah berjalan kontak ya, person Mbak. yang bisa dihubungi, ada ininya tuh. PIC-nya ada di siapa nanti kalau tanya-tanya. Ibu mohon izin selama ini sudah ada PIC pembinanya gitu. Oh sudah ya. Ya, Berarti ke PIC pembina. nanti akan kami diskusikan. Khawatirnya Saya kalau juga ada masalah teknis itu loh Mbak, login dan sebagainya gitu. Ya Bu, di pembina gitu Bu. Oh ke pembina ya. Oke. Iya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya mohon izin untuk end meeting pada pagi hari ini ya. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih. Izin untuk live. Terima kasih Bapak Ibu.